Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Azhari, NIM 1988031, kelas Penjas A, kelas Penjas 2019A, STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan membuat video perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan belajar. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun rencana untuk belajar bagi siswa, agar tujuan belajar yang disepakati sejak awal itu dapat terwujud dengan mudah dan maksimal. Dan yang selanjutnya, peranan perencanaan belajar. Peranan belajar ini sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik, bisa dipastikan proses pembelajaran juga ikut baik. Yang selanjutnya itu penyusun KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, atau bisa juga sebut KTSP. Ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di situ isinya lebih rinci terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidik. Dan yang berikutnya yaitu pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Dan yang berikutnya yaitu tentang landasan pengembangan silabus. Ada dua landasan dari pengembangan silabus, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat 2. Dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Dan selanjutnya prinsip pengembangan silabus: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. Oke, yang berikutnya pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Yang berikutnya yaitu indikator dalam pengembangan KTSP. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi indikator sebagai 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ya, itu tadi adalah video saya yang menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.